Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, namaku Muhammad Rahman Hakim Suwardi, NRP 502425171. Saya di sini akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek akhir pemrograman lanjut saya, yaitu yang saya beri nama Wormville. Apa itu Wormville? Wormville itu adalah sebuah game puzzle ular 2D yang berbasis konsol. Dia tuh dibangun menggunakan Anchors dan menggunakan bahasa C++, dijalankan di lingkungan WSL. Nah, apa motivasi saya membuat game ini? Karena dulu saya pernah main game ulat-ulatan, yang dimana ulat-ulatannya itu dulu makan buah sampai beberapa buah, maka dia akan memenangkan pertandingan tersebut. Nah, di sini agak beda sama yang saya buat. Yang saya buat sendiri, nanti ulatnya itu akan memakan buahnya seiring berjalannya waktu, maka ulat yang sudah memakan buah itu akan bertambah ukurannya. Nah, ketika sudah bertambah ukurannya dan bahkan sampai memenuhi map, maka itu bisa memenangkan pertandingannya. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan langsung coba ke sini. Terus saya langsung oke. Jadi ini dia tampilan awalnya Wormville, puzzle ular berbasis konsol. Nah, jadi di sini ada rule permainan atau cara bermain. Cara bermainnya ya pertama, gerakkan ulat dengan tombol arah atau tanda buka kurung, arrow key, tutup kurung ini. Yang di keyboard itu ada lambang atas, kanan, kiri, dan bawah. Nah, terus yang kedua, rule-nya ialah makan apel untuk menambah panjang badan. Nah, jadi nanti ulat yang akan kita gerakkan itu cara mainnya itu makan apel. Nanti ketika dia sudah makan apel, maka ukuran tubuhnya itu akan menambah panjang. Nah, ketika dia sudah ukurannya panjang, dia itu bisa menutupi map. Ketika dia sudah menutupi map sampai nggak bisa jalan ulatnya, maka kita disebut menang. Terus yang ketiga, jangan menabrak dinding atau badan sendiri. Nah, ketika ini kalau kita nabrak dinding atau nanti nabrak badan sendiri, maka nanti permainannya akan selesai atau game over. Terus yang terakhir, menang jika di seluruh arena terisi penuh badan ulat. Sudah seperti aku jelaskan barusan. Nah, terus tekan space untuk mulai dan Q untuk keluar. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung coba. Nah, ini dia tampilannya. Yaitu ulatnya mencoba memakan apel. Ini agak sulit banget. Nah, itu dia. Mencoba makan apel. Nah, seiring dia makan apel, maka tubuhnya makin memanjang. Ketika tubuhnya memanjang, maka nanti dia bisa memenangkan pertandingannya. Dan di atas itu kolom yang ada tulisan warna birunya, di situ kita bisa melihat level yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa melihat skor. Nah, di sebelahnya skor itu ada persenan, terisi berapa persen untuk statistikanya si ulat tersebut. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah nabrak dinding
atau nabrak badan sendiri, nanti akan masuk tulisan game over. Tuh contohnya satu yang dinding. Yang nabrak badan sendiri, saya harus makanin ini dulu. Intinya ya nabrak sendiri ke badannya, maka juga sama tampilannya game over gitu. Nah, terus tekan Q untuk keluar. Jadi kita bisa keluar dari opsi game dengan menekan tombol Q. Nah, okay. Jadi setelah saya jelaskan itu, sekarang sudah waktunya saya akan menjelaskan arsitektur kodenya, dan saya membagi arsitekturnya menjadi 6 kelas dengan tanggung jawab yang terpisah dan menerapkan prinsip OOP. Yang pertama ialah entity.h. Ini entity.h adalah base class abstrak. Semua objek di grid, baik apel maupun ulat, punya posisi dan simbol. Ini menyediakan metode virtual draw sebagai interface umum. Tuh. Terus yang kedua itu ialah Apple GPP. Di Apple GPP ini mewarisi entity dan punya metode respawn yang mencari sel kosong serta secara acak di grid setiap apel digunakan. Jadi fungsinya yang berada di apple.gpp ini, apel yang nanti semisal sudah dimakan oleh si ulat, maka dia bisa respawn di tempat yang random, dan itu akan terus generate sampai gamenya selesai gitu. Terus ada worm.h. Worm.h ini bagian yang lumayan penting, karena di worm.h ini saya bisa mempresentasikan badan ulat tersebut menggunakan std_dq position body. Nah, ini bukan vektor biasa, tapi mana ya bahasanya? Intinya nih, setiap kali ulat yang bergerak nanti akan menambahkan segmen baru di kepala dan menghapus segmen lama di ekor belakang. DQ mendukung operasi insert atau delete di kedua ujung dengan berkompleksitas. Nah, jadi dia itu lebih kompleks dan jadinya lebih efisien dibandingkan vektor yang ON. Nah, gitu. Terus ada game engine.gpp. Game engine.gpp ini adalah orkestrator utama atau penggerak utama setiap frame. Nah, metode update dia tuh melakukan 4 hal berurutan. Yang pertama, cek apakah kepala ularnya nabrak dinding, atau kepala yang kedua tuh apakah dia tuh nabrak badannya sendiri, atau yang ketiga nanti apakah dia sudah makan apel, atau yang keempat nanti ketika arenanya itu sudah full. Nah, nanti cek apakah dia tuh sudah full, yang akan nanti memposisikan dia tuh sebagai pemenang ronde tersebut. Nah, terus ada level manager.gpp. Level manager.gpp ini menyimpan konfigurasi 5 level, ukuran arena, obstacle-nya, terus intinya itu arena dan obstacle-nya juga itu datanya itu dipisah, supaya kalau nanti aku mau nambah level baru, aku nggak perlu mengubah logika inti. Jadi itu tinggal tambahin konfigurasi baru aja. Contoh kayak ini kan. Nah, ini kan dari level config level 1. Level 1 ininya luas dan tingginya tuh 20 dan 10 gitu kan. Nah, di level 2 nanti dengan adanya level manager.gpp ini aku nggak perlu ngubah yang ini, jadi tinggal tambahin aja seperti itu. Dan render.gpp
Render.ccpp ini adalah satu-satunya kelas yang berbicara langsung dengan edgers. Dan fungsinya itu aku pisahkan supaya logika game itu tidak nyampur sama kode yang ada di tampilan. Jadi begitu. Terus di sini. Nah, di sini di main CPP ini aku menggunakan game loop yang pendekatannya fixed time step. Nah, yang di setiap iterasi loop itu berjalan dengan interval 180 detikan, 180 milidetik menggunakan sleep. Nah, saya pakai not lay supaya pembacaan input tidak memblokir. Jadi game tetap berjalan terus walau pemain tidak menekan tombol apapun. Terus karena semuanya udah dijelaskan juga terkait teknis demonya. Jadi intinya proyek ini menerapkan konsep OOP melalui hierarki kelas, struktur, data dinamis berupa DQ untuk badan ular, game loop untuk real time, dan deteksi tumbuhan, deteksi tumbukan berbasis grid, ukuran si badannya ular itu. Jadi terima kasih sudah menemani saya melaksanakan demo ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.